Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Nuraziza dengan nomor NPM 233515616017 dan dengan nomor absen 8. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali berdasarkan pemahaman saya tentang materi angkatan kerja yang juga merupakan bagian dari tugas 2 mata kuliah Kebijakan Kependudukan R04 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadilah, SIP, MA. Materi ini sangat penting karena kita sedang membahas tentang bagaimana penduduk Indonesia, khususnya mereka yang sudah masuk usia kerja, berperan dalam pembangunan ekonomi dan pasar kerja nasional. Baik, yang pertama yaitu definisi tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang termasuk dalam tenaga kerja ini adalah penduduk dengan usia minimal 15 tahun. Jadi, usia ini menjadi batas awal seorang bisa disebut masuk ke dalam angkatan kerja atau usia kerja. Selanjutnya, ada klasifikasi tenaga kerja. Jadi, untuk mengetahui siapa saja yang termasuk ke angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, kita harus memahami tentang penduduk usia kerja. Jadi, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15 sampai 64 tahun itu otomatis masuk ke dalam angkatan kerja, karena ada juga yang bukan termasuk angkatan kerja seperti mahasiswa atau pelajar paruh waktu, ibu rumah tangga yang memang tidak memilih bekerja, pengangguran sukarela, yaitu orang yang sebenarnya mampu tapi tidak ingin bekerja. Jadi, angkatan kerja dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Misalnya contoh gampangnya ada 100 juta penduduk usia kerja, dan 30 juta diantaranya tidak ingin bekerja karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Maka sisanya yaitu 70 juta, itulah yang disebut sebagai angkatan kerja. Nah, karena tadi sudah disebutkan tentang angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, tetapi apa sih itu angkatan kerja? Jadi, angkatan kerja adalah jumlah orang usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi, walaupun seseorang belum bekerja, tetapi dia aktif mencari pekerjaan, dia tetap dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja. Kita juga perlu tahu bahwa angkatan kerja itu terdiri dari dua jenis, yaitu penduduk yang bekerja penuh, artinya mereka bekerja secara tetap dan produktif, biasanya sekitar 35 jam ke atas per minggunya, dan yang kedua yaitu penduduk yang setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggunya, dan tidak termasuk yang hanya sementara tidak bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, indikator penting yang digunakan untuk melihat seberapa besar penduduk yang berpartisipasi dalam dunia kerja adalah TPAK ini. Jadi, TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Misalnya dari 100 juta penduduk usia kerja tadi, 70 juta aktif di dunia kerja, maka TPAK-nya adalah 70%. Nah, fungsi TPAK ini sangat besar. Kita bisa tahu seberapa besar tenaga kerja yang tersedia, dan juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Nah, TPAK itu bisa dihitung tidak hanya secara keseluruhan, tapi juga berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, misalnya di desa atau kota. Jadi TPAK ini adalah cerminan dari seberapa besar tenaga kerja yang siap terlibat dalam aktivitas produksi di suatu negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK. Jadi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya TPAK. Di antaranya yang pertama yaitu ada usia penduduk. Jadi semakin besar jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, maka potensi angkatan kerja itu semakin besar. Lalu, faktor yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Jadi negara yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak, biasanya TPAK-nya juga lebih tinggi, karena laki-laki lebih dominan dalam angkatan kerja. Namun, ini juga tergantung pada budaya dan kebijakan di negara tersebut. Faktor yang ketiga yaitu adalah tingkat pendidikan. Nah, sekarang ini banyak pekerjaan yang mensyaratkan minimal pendidikan tertentu. Jadi, semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang mereka untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Faktor yang keempat yaitu ada jaminan kesehatan. Jadi ketika layanan kesehatan itu membaik, maka umur harapan hidup itu akan meningkat dan orang bisa bekerja lebih lama. Ini juga akan menambah jumlah angkatan kerja. Lalu faktor yang kelima yaitu adalah peran perempuan. Nah, perempuan yang hanya mengurus rumah tangga memang tidak termasuk angkatan kerja. Tetapi kalau mereka bekerja di luar rumah,
mereka otomatis masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, selanjutnya, tadi sudah dibahas tentang angkatan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK. Tetapi ada juga masalah pemiskinan angkatan kerja. Jadi ada fenomena yang disebut pemiskinan angkatan kerja, artinya mereka itu bekerja tapi tetap miskin. Kenapa bisa begitu? Jadi faktor-faktornya itu yang pertama seperti produktivitas tenaga kerja yang rendah. Jadi kalau produktivitasnya rendah, upah yang diterima juga rendah. Jadi meskipun mereka bekerja, tapi pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu juga mempengaruhi kenapa fenomena ini dapat terjadi. Lalu faktor yang kedua itu tidak menerapkan teknologi. Jadi tenaga kerja yang tidak dibekali dengan kemampuan teknologi cenderung itu tidak bisa bersaing. Padahal sekarang dunia kerja sudah semakin memanfaatkan teknologi digital. Lalu faktor yang ketiga yaitu kurangnya pengembangan tenaga kerja. Jadi kalau tidak ada pelatihan atau pendidikan keterampilan, tenaga kerja tidak akan siap menghadapi perubahan pasar kerja. Jadi tujuan dari pengembangan tenaga kerja adalah agar mereka adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi dan juga siap masuk ke dunia kerja yang semakin kompetitif. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada berdasarkan pekerjaannya, dan yang kedua adalah berdasarkan usia dan aktivitasnya. Untuk yang berdasarkan pekerjaannya itu juga dibagi lagi, yaitu yang pertama ada pekerja paruh, yaitu jam kerjanya teratur, 8-10 jam per harinya, dan dia itu mendapat penghasilan yang tetap. Lalu poin selanjutnya yaitu setengah menganggur. Jadi di setengah menganggur ini dia ada yang kentara, ada juga tidak kentara. Jadi yang kentara itu dia bekerja kurang dari 35 jam per minggunya, dan yang tidak kentara itu dia tidak produktif dan pendapatannya itu cukup rendah. Lalu poin berikutnya yang berdasarkan pekerjaannya itu ada pengangguran. Jadi pengangguran ini itu sedang mencari kerja atau belum mendapat pekerjaan. Nah, untuk pengangguran itu juga terbagi lagi menjadi 6 jenis. Itu yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu karena mereka bertransisi atau belum cocok dengan pekerjaan yang tersedia. Lalu ada pengangguran musiman seperti petani yang menganggur saat tidak musim tanam. Lalu ada pengangguran siklikal, yaitu karena siklus ekonomi yang naik turun. Lalu ada pengangguran struktural karena pergeseran ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri. Lalu ada pengangguran yang disebabkan teknologi karena digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Lalu ada pengangguran yang karena kurangnya permintaan agregat. Karena daya beli masyarakat turun, produksi berkurang, dan PHK-nya meningkat. Lalu jenis angkatan kerja yang berdasarkan usia dan aktivitas, itu angkatan kerja yang berusia 15-64 tahun, tapi tidak semuanya bekerja aktif. Ada yang masih sekolah, sedang pelatihan, atau tidak mencari kerja. Jadi menurut BPS, di tahun Februari 2022, jumlah angkatan kerja di Indonesia itu mencapai 144,01 juta jiwa, atau sekitar 69,06% dari penduduk usia kerja. Nah, kelompok umur angkatan kerja terbesarnya itu 25-29 tahun dengan angka 17,18 juta, lalu 30-34 tahun itu ada di angka 16-89 juta, dan untuk di umur 35-39 tahun ada di angka 16,78 juta. Sedangkan kelompok umur paling sedikit ada di umur 15-19 tahun, yaitu hanya 5,98 juta, dan usia 60 tahun ke atas yaitu ada di angka 16,26 juta jiwa. Baik, untuk kesimpulannya, dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah indikator penting untuk melihat partisipasi tenaga kerja dalam ekonomi. Lalu ada banyak faktor juga yang mempengaruhi TPAK, termasuk usia, pendidikan, dan gender. Lalu pemiskinan tenaga kerja terjadi jika produktivitas dan keterampilan tidak ditingkatkan, dan pengelompokan angkatan kerja bisa membantu perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai materi angkatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.